Puji nama Tuhan, salam sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus yang mengasihi kita semua. Dan selamat datang bagi saudara yang baru pertama kali hadir dalam ibadah pagi di tempat ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Supaya kita bisa saling mengenal, bagi saudara yang baru pertama kali hadir, kiranya tidak keberatan boleh berdiri sejenak untuk kita berkenalan. Ada yang baru pertama kali hadir? Ada? Puji Tuhan, selamat datang di belakang sana juga, selamat datang di tengah. Selamat datang di barisan sebelah kanan saya. Ada yang baru pertama kali hadir? Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita doakan saudara-saudara kita yang baru pertama kali hadir. Bapa di sorga, kami mengucap syukur kehadapan hadirat-Mu untuk kehadiran beberapa saudara-saudara kami yang untuk pertama kalinya beribadah bersama dengan kami dalam ibadah pagi di tempat ini Tuhan. Engkau tilik apa yang menjadi pergumulan dan kerinduan hati mereka. Buka jalan campur tangan, biarlah Tuhan mengadakan segala perkara. Terlebih keselamatan daripadamu menjadi bahagian mereka. Terima kasih Bapa, kami sambut dan memberkati mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan. Mari saudara, kita akan membuka Alkitab kita masing-masing. Pembacaan kita yang pertama dalam Matius pasal 26. Matius 26 mulai ayat 36. Jika saudara sudah temukan, kita sambut firman Tuhan. Kita akan baca bergantian karena ini ada beberapa ayat. Matius 26 ayat 36, kaum laki-laki kita baca. Maka sampailah Yesus bersama-sama murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Lalu ia berkata kepada murid-muridnya, duduklah di sini sementara aku pergi ke sana untuk berdoa. Ayat 37. Lalu katanya kepada mereka, hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku. Setelah itu ia kembali kepada murid-muridnya itu dan mendapati mereka sedang tidur. Dan ia berkata kepada Petrus, tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Lalu ia pergi untuk kedua kalinya berdoa, katanya, ya Bapakku, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu, kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendak-Mu. Ia membiarkan mereka di situ, lalu pergi dan berdoa untuk ketiga kalinya, dan mengucapkan doa yang itu juga. Puji Tuhan. Sampai di sini kita lanjut pembacaan kita di dalam Yesaya. Tadi saya sebutkan pembacaan kita yang pertama. Sekarang pembacaan kita yang kedua, Yesaya 40. Yesaya 40 ayat 28. Kita baca bergantian sampai ayat 31. Ya, 28 kaum pria, tidakkah kau tahu dan tidakkah kau dengar? Tuhan ialah Allah kekal yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu, tidak terduga pengertiannya. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, dan teruna-teruna jatuh tersandung.
Puji Tuhan, silakan duduk saudara. Dari ayat-ayat firman Tuhan yang sudah kita baca, kita akan belajar kebenaran firman Tuhan dari hal menanti-nantikan Tuhan. Menanti-nantikan Tuhan. Dikatakan tadi mendapat kekuatan baru. Mungkin ayat ini pernah kita baca, pernah kita dengar dikhotbahkan, mungkin juga pernah menjadi ayat nats atau ayat berkat bagi kita pada awal tahun baru yang seringkali kita mencabut ayat. Nah, pagi ini sejenak kita mau merenungkan dan belajar dari ayat-ayat yang sudah kita baca ini. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita mencermati apa yang kita sudah baca, maka kita menemukan di situ suatu cara Tuhan memulihkan keberadaan seseorang dan cara Tuhan membawa seseorang masuk ke dalam pengalaman kedahsyatan kuasa Tuhan. Cara Tuhan untuk membawa seseorang percaya memasuki pengalaman-pengalaman imannya bersama dengan Tuhan. Sehingga iman yang kita miliki itu dapat kita nikmati hasilnya. Sebab jika seseorang percaya tidak menikmati hasil dari iman percaya yang dia miliki, tidak ada gunanya. Kita menjadi orang percaya yang ditetapkan oleh Tuhan harus hidup oleh iman. Saudara, jika kita membaca ayat-ayat tersebut, menggambarkan tentang perjalanan hidup setiap orang pada umumnya. Dan di dalam perjalanan kehidupan setiap orang pada umumnya, termasuk di antaranya orang percaya, dikatakan di situ ada kata-kata lelah, ada kata-kata letih, lesu, dan lain sebagainya. Kita tahu semua ini pernah terjadi dan dialami oleh setiap orang. Tidak pilih siapapun. Ketika orang menjadi lelah, letih, lesu, bahkan sampai kepada tak berdaya, kita tahu bahwa ini bukan hanya sekedar lelah pada tubuh. Kita tahu bagi pekerja keras, dia tahu apa itu artinya lelah tubuh yang kerja keras, banting tulang, begitu rupa dengan pekerjaan-pekerjaan yang berat dan kasar, membuat ia pada akhirnya sangat lelah. Tapi biasanya orang yang seperti ini gampang tertidur karena fisiknya sangat letih. Tapi ternyata dalam menjalani kehidupan kita, kita tidak hanya menemukan kelelahan pada tubuh. Orang yang lelah dengan pikirannya. Sebab apa yang diinginkan belum ada jalan yang dia temukan untuk mencapai itu. Semua masih buntu.
Orang jadi stres, orang jadi frustasi, dan lain sebagainya. Dan ini terjadi pada setiap orang tanpa terkecuali. Kelelahan pikiran ini tidak lebih berat cara mengatasinya daripada kelelahan tubuh. Sebab orang yang sangat lelah fisiknya, ada kalanya tidak usah disuruh tidur. Dia duduk saja sudah bisa tertidur. Apalagi dengar khotbah. Iya. Itu cepat sekali. Karena fisik. Tapi ketika seseorang jiwanya letih, banyak orang fisiknya bagus, rohaninya bagus, tetapi jiwanya bermasalah. Nah, ini aneh, saudara. Dan jiwa-jiwa yang bermasalah ini umumnya banyak ditemukan pada hidup hamba-hamba Tuhan. Kenapa? Karena terlalu ekstrim. Semua dosa. Olahraga dosa, rekreasi dosa, berenang dosa, semuanya dosa. Jadi akhirnya jiwanya merana. Padahal makanan bagi jiwa apa? Apa makanan bagi jiwa? Entertainment, hiburan. Makanan bagi rohani, firman Tuhan. Nah, karena semua dosa, jadi kita selalu temukan para pendeta mengurung diri. Hamba-hamba Tuhan mengurung, tidak kemana-mana, takut dosa. Dikatakan nanti, kok ada di sana, kok ada di sana, kok ada di sana. Terus Tuhan Yesus, dia pernah duduk dengan siapa? Tuhan Yesus duduk dengan pemungut cukai. Saya tidak bisa bayangkan kalau para pendeta mulai duduk dengan pemungut cukai. Ya. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, jadi mengatasi semuanya ini ada banyak cara manusia lakukan. Dari cara-cara yang wajar sampai kepada cara-cara yang tidak wajar, sebab saya memang harus hati-hati kalau di mana saya berada dan menyampaikan kebenaran bahwa makanan bagi jiwa adalah entertainment, karena kalau orang tangkap keliru. Oh, berarti kita bisa masuk di night club. Berarti kita bisa masuk di pub. Kemudian kita mabok sampai pagi di sana dan pulang jatuh di got. Nah, bukan. Hiburan entertainment bagi jiwa adalah refreshing. Pokoknya segala entertainment yang tidak bernilai dosa, yang tidak ada dosa di dalamnya. Ya. Nah, saudara, mulai dari cara-cara yang wajar sampai yang tidak wajar dan yang paling fatal, yaitu bunuh diri. Karena tidak dapat mengatasi apa yang sedang dialami di dalam kehidupannya, termasuk orang-orang percaya, juga termasuk para hamba Tuhan, pelayan Tuhan, juga akan mengalami hal yang sama dalam pelayanannya. Tidak heran kalau ada gembala jemaat setelah sekian puluh tahun mengembalakan, dia tinggalkan pelayanan. Tidak heran jikalau di dalam gereja Tuhan ada pelayan Tuhan yang setia, tekun, komitmen, pada akhirnya juga tumbang hanya karena kondisi ini. Realita-realita hidup dengan berbagai bentuk peristiwanya yang kita alami dalam kehidupan pribadi kita masing-masing. Seringkali sudah saya ulangi dan dicantumkan di dalam kalimat kalender yang dibagikan bagi kita, bahwa setiap realita hidup punya kemampuan menggoyahkan iman.
Sebab itu apapun bentuk realita hidup itu tidak bisa kita hanya anggap sebagai suatu realita, suatu kenyataan hidup, tetapi harus dijadikan tantangan iman untuk dapat menjadi pengalaman iman kita, sehingga kita tidak tumbang, kita tidak menjadi letih lesu, bahkan dibuat tidak berdaya. Berapa banyak orang yang dibuat tidak berdaya oleh problem-problem yang dia alami atau dia hadapi. Kata tidak berdaya di sini adalah imannya jadi seperti tembok yang roboh dan tidak berdaya. Mungkin dia punya daya yang lain. Dia bisa pakai uang main uang, dia pakai backing main backing dan lain sebagainya. Banyak hal-hal dunia yang dia bisa andalkan, tetapi melanggar ketetapan-ketetapan firman oleh imannya. Sehingga pada akhirnya secara rohani ia juga tumbang. Saudara, mari kita renungkan di dalam kehidupan kita. Mungkin tidak ada peristiwa besar atau musibah hebat menimpa hidup kita, atau menimpa rumah tangga kita, atau menimpa usaha dan pekerjaan kita. Tetapi bukan berarti kita tidak menemukan diri kita. Banyak kali kita tidak hidup oleh iman. Berikut, hal yang berikut adalah cara-cara umum setiap orang menghadapi problem-problem ini. Ada yang mengandalkan segala sesuatu yang ada padanya. Entah itu kekuatan fisik, entah itu kekuatan finansial, entah itu kekuatan pikiran, pokoknya segala sesuatu yang ada padanya. Dan kelihatan dari luar, dia pejuang yang ulet, tangguh menghadapi problem-problem di dalam hidupnya. Yang berikut, ada yang kita temukan pribadi-pribadi yang sangat mengandalkan orang lain dan menggantungkan segala pengharapannya dengan orang lain. Ini ada mental-mental seperti ini, saudara. Ini berat ini kalau jadi teman akrab. Habis, hancur, amblas kita. Nah ini mental-mental bunglon. Tidak bisa dia hadapi sendiri, dia tidak bisa menyelesaikannya, dan bahkan keadaan hidup sehari-hari pun dia gantungkan kepada orang lain. Dengan bahasa rohani, semoga hatinya tergerak. Jangan punya mental iman seperti ini, bukan seperti itu. Saya pernah menegur seorang pengusaha. Kenapa? Karena di gerejanya itu ada juga pengusaha. Jadi sama-sama, ini gereja pengusaha, ada banyak pengusaha di situ. Ada salah satu pengusaha yang dia punya keterbebanan selalu bangun gereja. Dan dia sportif. Dia tidak izinkan siapapun jemaat untuk memberikan persembahan untuk pembangunan. Itu fair. Dia harus bangun dengan uangnya sendiri. Tidak boleh ada orang yang memberi persembahan. Jadi fair bahwa mutlak gereja itu dia yang bangun. Jadi tidak ada uang orang lain di situ. Nah, kemudian satu saat sesuatu dan lain hal, orang ini entah bagaimana kondisi rohani atau imannya, singkatnya dia mulai undur. Tidak lagi aktif,
tidak lagi lain sebagainya dan lain sebagainya. Nah, kondisi seperti ini kemudian menciptakan jemaat bergantung harap kepadanya. Dan dia juga punya hobi. Semua orang-orang susah di gereja, begitu habis kebaktian dia bagi amplop. Dia sudah tahu sekian banyak orang yang ekonominya perlu ditolong di dalam gereja itu. Jadi tiap minggu dia bagi amplop. Kemudian dalam kondisi yang masih undur ini, sebahagian besar jemaat itu merasa khawatir kalau pengusaha ini tinggalkan gereja ini dan kemudian dia ambil gedung ini, cilaka kita mau kebaktian di mana? Itu pemikiran. Ini iman-iman orang yang berharap kepada manusia. Jadi ada kasak-kusuk yang terjadi, termasuk pengusaha yang satu yang lain itu yang saya tegur. Kenapa saudara? Karena dia juga bukan pengusaha biasa, pengusaha besar, dan dia juga bisa bangun gereja, dia juga bisa melakukan banyak, dan dia juga merasa khawatir. Jangan-jangan orang ini nanti sudah mundur kemudian keluar dan dia ambil ini gedung gereja. Di mana kita mau kebaktian? Saya langsung tantang dia. Apakah kamu tidak bisa bangun gereja? Apakah kamu tidak pernah mengharapkan Tuhan memakai kamu untuk kemudian memberkati kamu dengan berlimpah dan kemudian kamu membangun gereja? Atau mengharapkan, oh, Bapak itu yang selalu melakukan. Saya katakan saya jadi aneh. Untung bukan. Kalau saya jadi gembalamu, saya tidak izinkan orang itu membangun gereja sendiri. Harus seluruh jemaat, seluruh lapisan jemaat, mulai daripada yang ekonominya paling rendah sampai ekonominya paling tinggi, semua harus terlibat, tidak boleh satu orang. Nah, inilah dampaknya karena satu orang. Sampai-sampai kamu juga pengusaha yang diberkati Tuhan berlimpah-limpah, 10 gereja pun bisa kamu bangun, kamu juga punya mental yang sama dengan yang lain, bahwa aduh kalau dia keluar nanti diambil ini gedung bagaimana? Kalau dia keluar ambil ini gedung, kamu bangun lagi. Apakah kamu tidak mau Tuhan pakai seperti orang itu? Nah, inilah saudara. Jadi jangankan di dalam kehidupan masyarakat secara umum, di dalam kehidupan berjemaat atau gereja pun ada banyak orang Kristen yang mental bunglon, saudara. Nah, ini yang menjadi masalah. Tidak bisa. Kehidupan rohani kita, kehidupan jasmani kita, kehidupan finansial kita tidak boleh kita gantungkan kepada siapapun. Makanya dikatakan, kenapa tidak boleh saudara? Apa yang Tuhan akan lakukan, kita temukan apa yang kita baca di dalam Yesaya 40 tadi. Apa yang dikatakan Yesaya 40 ayat 28? Tadi dibaca kaum laki-laki. Mari kita baca bersama. Yesaya 40 ayat 28. Ya, tidakkah kau tahu? Berarti memang dia tidak tahu. Tidakkah kau tahu? Dan tidakkah kau dengar? Apa itu? Tuhan Nurul besar semua, ialah Allah kekal yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu, tidak terduga pengertiannya. Dia memberikan kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tidak berdaya. Saudara, saya tidak panjang menjelaskan hal-hal ini sangat mendalam, tetapi saya ingin saudara coba renungkan. Dimulai dengan tidakkah kamu tahu?
Isinya saya tidak usah jelaskan. Tidakkah kamu tahu? Mari kita jujur saudara. Selama kita jadi orang percaya atau bahasa umumnya jadi orang Kristen, sejauh mana baru pengetahuan ini, pengetahuan kita tentang Allah. Kita bisa berkata Allah Maha Besar. Dan semua berkata amin. Yang tidak mau berkata amin dipaksa lagi. Mari semua yang percaya berkata amin. Membeo rame-rame amin. Padahal dia tidak percaya. Kita berkata Allah Maha Dahsyat, Allah Maha Besar, Allah Maha Kuasa. Ia pencipta langit sarwa sekalian alam. Itu menjadi ucapan bibir. Tapi apakah sudah menjadi pengetahuan bagi kita? Apakah kita tahu? Kata kita tahu di sini bukan hanya tingkat pengetahuan, walaupun itu memang harus dimulai dari tahu dulu tentang Tuhan, kemudian mengalaminya. Kita perlu mengalami kalau Tuhan itu maha dahsyat, kita harus mengalami kedahsyatan Tuhan di dalam hidup kita. Apakah perlu saya katakan? Yang percaya jawab. Saudara dengar sendiri kalimat itu kan? Jadi kalau saudara tidak jawab amin ya, berarti saudara tidak mengaminkan. Kalau saudara jawab amin, berarti saudara terima dan saudara percaya. Sehingga saudara sepupu kita lebih pintar. Sepanjang bulan puasa ini coba saudara dengar. Amin banyak sekali. Begitu khotbah potong. Amin seluruh umat. Kita. Ini dia. Jika kita berkata Tuhan Maha Adil. Kita harus alami. Bukan hanya sebatas kita tahu, tetapi Tuhan berkata, tidakkah kamu tahu? Bayangkan saudara, tahu saja tidak, apalagi mengalami. Kenapa dia tidak tahu? Sedangkan buka Alkitab tidak tahu. Nah, kita kembali kepada firman Tuhan yang kita baca ini. Jadi itulah berbagai cara orang secara umum dalam menghadapi hidup masing-masing. Ada yang sangat tangguh kelihatan, ada yang sangat mengharapkan dan menggantungkan segala hidupnya pada orang lain dengan segala-galanya. Ada yang apatis, ada yang masa bodoh, macam-macam. Tetapi realita hidup tidak bisa dihindari. Kita tidak cari, tapi dia selalu hadir. Setiap kita buka mata, hidup di dalam alam sadar, kita hadapi. Nah inilah yang sering membuat kita letih lesuh. Berapa banyak ibu-ibu yang tak sadar. Oh kasihan ini anak. Kalau bisa mama kasih masuk ulang anak di puru. Kau malah barana akan ulang. Kalau bahasa hari-hari kenapa? So tidak bisa diurus. Oh Tuhan minta ampun kasihan. Kalau boleh ada kesempatan kasih masuk ulang kong kita akan kita mau didik baik-baik. Kita mau urus baik-baik. Tidak bisa. Bebasan. Soleh bebasan dari DP mama. Nabi sudah itulah. Berapa banyak juga di dalam pergumulan rumah tangga. Setelah menjalani sekian tahun atau sekian belas tahun, sekian puluh tahun, Metua menghadap sana kan di belakang, aduh kasihan. Oh kenapa juga kita dapat ngana ya? Karena menghadap belakang, tidak menghadap muka. Kalau menghadap muka, oh macan, tidak berani dia. Begitu dia PPH tua juga balik belakang dari kenapa juga kita bisa dapat ini orang ini? Kama ini. Emang gimana? Kenapa bisa dapat? Nah saudara, sama, hadapi bisnis juga sama.
Bukankah tidak selamanya naik? Ada banyak yang membuat kita bahkan tak berdaya. Saudara tahu apa yang Tuhan sediakan ketika tubuh kita sudah letih lesu tak berdaya karena akibat dari kerja keras? Secara logis kita butuh istirahat atau tidur untuk fisik ini. Tapi bisakah fisik ini tertidur ketika juga pikiran capek? Ini memang aneh, saudara. Kalau fisik capek, letih karena kerja keras, gampang tertidur. Asal tidak pikirannya ikut capek. Tapi kalau pikiran capek, susah dikasih istirahat. Dia kerja terus, tak putar ke sana, tak putar, tak tambah. Tidak heran untuk dikasih istirahat orang minum apa? Penenang, supaya tenang. Nah, ini dia, beda kan? Beda. Jadi itu sebabnya pada akhirnya kita menemukan fisik yang sudah begini letih, tapi tidak bisa tidur. Begitu kita pejamkan mata, karena sudah titik letihnya, dia ketiduran, tetapi menggigau. Bayangkan ini keluar di sini ya. Tuhan sudah menyediakan cara yang paling tepat mengatasi segala-galanya. Saudara tahu, sebagaimana beratnya pergumulan hidup saudara, tidak bisa dibandingkan dengan pergumulan Yesus di Taman Getsemani. Saya ambil salah satu kalimat dalam ayat yang sudah kita baca tadi. Ketika Yesus akan masuk ke Taman Getsemani, dia panggil murid-muridnya tidak banyak. Siapa? Oh, tidak boleh lagi kalau tidak tahu, harus tahu. Ini bukan pelajaran susah. Siapa yang dibawa? Petrus. Ada ditulis Petrus itu? Ada. Orang rame-rame jawab Petrus ya. Dari mana dia tahu? Ada ditulis Petrus? Ada. Berapa orang? 3. Siapa itu? Yohanes. Nah, baru dites. So tadi yang tidak berani sebut Petrus. Petrus, padahal betul. Tapi karena tak biasa saja, bukan berdasarkan yang dia tahu, berdasarkan yang apa yang dia dengar. Kemudian Yakobus. Saudara bisa nangkap ini kondisi dalam keadaan 100% manusia lahiriah. Jangan lagi Yesus adalah 100% Allah, 100% manusia. Dan dia berkata begini, bisa saudara nangkap ini curhatnya Yesus kepada 3 orang yang diandalkan ini. Berjaga-jagalah bersama aku. Hatiku amat sedih, mau mati rasanya. Berjaga-jagalah bersama dengan aku. Sekarang kan saya mau tanya saudara, siapa yang pernah mengalami di sini problem seberat ini sampai rasa mau mati? Ada? Problem apa di dalam hidup di dunia ini yang terberat dari segala problem apapun?
Apa? Di barisan sini. Pernah saudara mengalami satu problem dan mau mati? Rasa mau mati? Belum ada. Ya. Sebelah sini ada pernah ibu-ibu, bapak-bapak yang mengalami masalah, aduh mati saja kita, mati, Bapak mati juga kita, mati. Ada? Kapan kalimat minta mati keluar dari mulut seseorang yang sedang menghadapi masalah? Kapan? Ketika seseorang itu mengalami beban yang sampai kepada batas kemampuan. Bukan melebihi. Kalau melebihi habis kita. Makanya dikatakan di dalam Korintus dikatakan bahwa Tuhan itu setia. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah hal-hal biasa, kata Alkitab. Tapi Tuhan itu setia apabila kamu dicobai lebih dari kekuatanmu. Karena Tuhan tidak membiarkan kita dicobai atau ditimpa masalah melebihi kemampuan. Tuhan menetapkan itu. Berarti kalau kemampuannya 100, batasnya adalah berapa? 100. Dan titik batas itu adalah batas kemampuan, di mana pada titik itu ada kalimat lebih baik. Rasanya mau, bukan lebih baik, rasanya mau mati. Berarti lebih sedikit mati dia. Jadi ini juga satu hal yang perlu saya bagikan dan ingatkan. Kalau kekuatan saudara adalah 100 kilogram dan saudara menghadapi masalah yang beratnya hanya 20, adilkah Tuhan? Adil. Masih bisa menyanyi mengucap syukur? Sesudah saudara mengucap syukur, tak tambah jadi 50. Bukan tak angkat, tapi tertambah. Masih adilkah Tuhan? Masih bisa mengucap syukur? Saudara datang konseling dan mengatakan, kenapa Om atau Tante atau Kak Milka, Kak Lea, saya sudah berdoa, kok ini lagi tambah, ada yang baru lagi, aduh. Tapi ternyata selalu nasihat hamba Tuhan cuma itu, banyak berdoa, banyak berdoa. Saudara pulang berdoa, ternyata tambah jadi 75. Masih ingat itu ya? Masih adil Tuhan? Banyak orang tidak memahami bahwa Tuhan punya hak sampai kepada batas kemampuan kita. Jadi ketika dia meningkat sampai kepada 99 kilo, tetap Tuhan masih adil. Bahkan 99,5 masih adil. Dan Tuhan tidak membiarkan kita dicobai lebih dari kekuatan. Tapi iblis bukan mau melebihi kekuatan, kalau boleh hancurkan dia. Itu sebabnya dia selalu menyerang kita secara frontal. Dan kita tidak berdaya. Tapi Tuhan itu setia, kata Alkitab. Ingat Sadrat, Mesat, Abednego. Begitu diterjunkan ke dalam api, secara logika pasti terbakar. Maka Tuhan ikut masuk. Maka mereka tidak terbakar. Jadi saudara, di saat hal-hal yang begitu berat itu terjadi, ketahuilah Tuhan ada di situ.
Dan itu kesempatan yang paling gampang dan paling cepat untuk kita boleh menikmati kedahsyatan dan kemampuan Tuhan dan keahlian Tuhan melepaskan kita dari segala apapun yang kita hadapi, dan itu menjadi pengalaman iman kita. Sekarang masalahnya adalah bahwa apa yang Tuhan sediakan bagi kita. Dikatakan mereka yang lemah, mereka yang lesu, mereka yang tidak ada semangat, mereka yang sudah tidak ada kekuatan. Dikatakan di sini, apabila itu tetap dengan cara-cara kita sendiri. Ayat yang kita baca tadi sudah mengatakan orang muda menjadi lelah dan lesu. Padahal orang muda itu adalah lambang kekuatan. Orang teruna-teruna jatuh tersandung. Teruna-teruna ini belum pengalaman, jadi dia tidak tahu kalau ada batu, ada sesuatu yang bisa membuat dia tersandung. Cuma orang biasa istilahkan semangat 45, tapi tidak ada pengalaman. Pokoknya tabrak saja, akhirnya tabrak tembok, jatuh, benjol. Nah saudara, ketika Yesus kita kembali kepada ayat tadi, ketika Yesus berkata, hatiku amat sedih, mau mati rasanya. Sulit kita pahami kalau kita belum pernah mengalami pergumulan hidup yang rasanya kita mau mati. Tetapi mari kita belajar dari apa yang kita baca ini. Ketika Yesus secara manusia mengalami akan hal ini, ia butuh bergumul tapi berdiam diri. Itu dari China. Ya. Ya. Film silat. Sesudah selesai, dan keluar pedang Shaolin. Ya kan? Bukan main, telinga saudara lebih tajam menangkap ringtone daripada firman. Nah, sehingga kalau disuruh amin ditanya lagi. Semua yang percaya katakan amin. Oke. Nah saudara, apa yang Tuhan katakan di sini? Jangankan kita, Yesus sendiri yang adalah Allah dan juga manusia, saat itu secara manusia lahiriah, ia butuh menanti-nantikan Bapa. Ada banyak orang menyelesaikan masalahnya dengan caranya sendiri. Tapi ingat apa yang firman Allah katakan tadi? Orang muda menjadi lelah dan lesu, teruna-teruna jatuh tersandung. Tetapi orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Ini luar biasa. Banyak orang hanya berdoa, Tuhan beri kami ekstra kekuatan. Kekuatan ekstra. Ini bukan ekstra kekuatan. Kekuatan baru. Sekalipun sebenarnya ekstra kekuatan itu hanya dibutuhkan ketika betul-betul sudah tidak berdaya. Tapi ini tidak. Baru melakukan sedikit dia sudah doa, berikan kami ekstra kekuatan ekstra. Tapi dikatakan oleh firman Tuhan, menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Kenapa Yesus harus bergumul di Getsemani sebelum tersalib atau disalibkan? Sebelum menghadapi penyaliban. Dan Alkitab menulis di dalam Filipi
ia mengalaminya itu juga semua dalam keadaan manusia. Coba, ada seringkali pelayanan khusus kepada orang-orang yang akan dieksekuti mati. Saya kadang-kala juga menjadi heran kenapa pidana-pidana mati ini selalu lama sekali. Saya lagi masih cari jawabannya. Diberikan lama sekali baru diputuskan. Ada yang sampai 20 tahun, ada yang sampai 15 tahun. Sehingga seringkali kita temukan setelah sekian lama, ada yang sampai sudah bertobat, bahkan ada yang sampai sudah terima Yesus. Ya, ada beberapa yang sudah terjadi yang kita tahu kisahnya, kita bisa baca, kita bisa dengar di mana-mana, baik yang di Surabaya, baik yang di Jakarta, lain sebagainya, maupun di beberapa bagian lain tempat. Dan pada akhirnya tetap dieksekusi, tetapi di dalam perjalanan, di dalam penantian yang cukup lama untuk eksekusi mati ini, dia sudah sempat mengalami anugerah Tuhan. Itu kalau orangnya orang percaya atau menjadi percaya. Nah, kemudian orang-orang ini ketika menghadapi eksekusi mati, dia sudah tahu karena sudah memiliki Kristus, dia tetap juga harus jalani karena itu hukumannya, tetapi dia sudah siap. Tapi bisa saudara bayangkan, ketika orang itu belum memiliki Kristus dan belum diselamatkan, dan dia tahu akan ada hukuman mati dan sudah tahu caranya pada umumnya. Mungkin bagi kita tidak terlalu, atau apalagi di negara-negara maju, tidak dibenarkan orang itu disiksa kalau untuk hukuman mati. Langsung ada caranya, dak, selesai. Entah itu gas, entah itu tembak dan lain sebagainya. Ada banyak bentuk eksekusi mati ini. Tetapi kita sudah tahu apa yang terjadi, proses apa sebelumnya yang terjadi, peristiwa-peristiwa apa sebelumnya yang terjadi yang mendahului sebelum penyaliban. Karena ketika Yesus harus dibawa ke Kayafas, dibawa ke Herodes, bawa lagi ke Pilatus, bawa kemana dan lain sebagainya, pada akhirnya sangat jelas bahwa semua teriak, salibkan dia, salibkan dia, salibkan dia. Bagaimana itu perasaan secara manusia? Sangat tahu persis bagaimana itu orang disalibkan. Ini bukan tembak mati, dor, selesai. Atau masuk di dalam ruangan gas, selesai. Langsung lenyap. Tetapi penyaliban itu adalah siksaan yang luar biasa. Seorang sutradara maupun juga produksi perfilman coba telah mengisahkan itu dengan film The Passion of the Christ, dan kita bisa melihat di situ banyak orang-orang histeris yang melihat itu. Bahkan kaum Pantekosta berteriak darah Yesus. Saking takutnya itu cim-cim, sampai dia lupa kalau itu film. Dia berteriak darah Yesus sambil menonton. Ngeri, saudara. Itu tidak bisa tenang, itu menghadapi satu kematian yang sangat jelas bentuknya apa. Dan Yesus secara manusia berbeda dengan yang biasa dikisahkan di sekolah minggu pada waktu kita kecil. Seringkali dikasih bodoh sama guru sekolah minggu. Padahal kita mengatakan secara manusia, Yesus ketakutan. Yesus gemetar, Yesus gentar. Tapi di sekolah minggu tidak. Nah, ini perlu hati-hati. Nah, saudara, inilah kondisinya. Itu sebabnya kenapa Tuhan memberikan jalan bagi kita bagaimana kita menghadapi
realita bentuk apapun sampai kepada titik yang terberat di dalam yang menekan kehidupan kita, supaya iman kita tidak goyah, apalagi roboh. Dan tindakan iman yang diajarkan oleh Tuhan, oleh firman Tuhan adalah menanti-nantikan Tuhan. Apa yang Yesus lakukan di Getsemani adalah langkah menantikan apa jawaban Bapa di sorga. Ia butuh, walaupun dengan pergumulan yang dikatakan pergumulan antara jiwa dan iman, antara faktor jiwani, pikiran, kehendak, perasaan yang begitu sangat mencekam, sehingga dikatakan pembuluh darah itu pecah dan kemudian mengalir, peluh itu sudah darah yang mengalir. Bukan nanti di atas kayu salib. Begitu beratnya. Hanya satu. Kalau boleh cawan ini lalu daripadaku. Memang itu hanya kalimat. Berikutnya seolah-olah satu kalimat, induk kalimat dan anak kalimat. Sehingga orang seringkali enak membaca, kalau boleh cawan ini lalu daripadaku, tapi bukan kehendakku yang jadi. Tapi bukan seperti itu, singkat-singkat dan tanpa pergumulan. Ini kalimat yang diucapkan di dalam pergumulan doa, yang bukan dibaca oleh Yesus, tapi satu kalimat pergumulan yang keluar secara manusia lahiriah. Siapa yang kuat, siapa yang tahan, siapa yang mampu, siapa yang mau untuk menghadapi sebentar lagi penyaliban itu. Kalau boleh cawan derita ini lalu daripadaku. Saudara dong kan, Yesus saja berdoa seperti itu. Tapi bukan berarti itu kita mau pakai menjadi satu alasan bagi kita untuk memperlemah keadaan kita, bukan. Tapi justru untuk membawa kita lebih paham dan lebih mengerti bahwa Yesus sendiri butuh menanti-nantikan Tuhan, butuh menanti-nantikan Bapa di sorga. Apakah kalau cawan ini boleh lalu daripadaku atau tidak? Dan sebenarnya keadaan kita, apa yang dia jawab, dia tahu benar. Bukan dia tidak tahu. Kalau cawan ini dia harus minum. Bukan dia tidak tahu bahwa cawan ini harus dia alami. Sama juga dengan kita. Kita tahu apa firman Tuhan, kita tahu dan lain sebagainya. Nah, saudara, jadi ini jalan yang Tuhan sediakan bagi kita di dalam menghadapi pergumulan. Menanti-nantikan Tuhan. Apa arti menanti-nantikan Tuhan? Kita sudah tahu, nanti menunjukkan kata menunggu. Apa? Kita menanti, kita menunggu. Apa yang kita tunggu dari Tuhan? Dengan pergumulan yang kita alami yang sudah mengganggu segala keberadaan kita, sehingga kita letih, lesu, capek pikiran dan lain sebagainya. Apa yang kita nantikan? Ada banyak orang berdoa dan dia anggap itu sudah menantikan Tuhan. Tetapi dia bukan menantikan Tuhan. Tapi justru ketika dia berdoa,
Dia lampiaskan semua emosionalnya dan segala keinginannya. Bahkan dia paksakan Tuhan menjawab keinginannya.